Ini adalah sesi terakhir. Saya tadi menutup dengan ini. Jadi kalau teman-teman masih ingat tadi pagi saya menutup dengan In Love with Your Talent. Ini adalah top 10 saya, top 10 saya. Ya, saya percaya banget dengan ini. Nah, menurut saya sebuah hal yang paling powerful dan meng-create kita menjadi orang yang lebih hebat adalah self-talk. Ini slide saya kuno, namanya self-talk ya. Self-talk itu adalah cara kita berbicara dengan diri sendiri. Nah, setengah jam ke depan, 20 menit lah ya, 25 menit, 20 menit, saya akan sharing tentang sebuah teknik luar biasa untuk meng-create powerful self-talk. Namanya adalah Soundtracks. Wah, keren ya. Ini sebenarnya dari sebuah buku, judulnya Soundtracks ya. Bapak Ibu bisa ikutin, tapi ini menarik banget menurut saya. Soundtracks. Jadi kalau Anda lihat apa yang dimaksud dengan soundtracks itu ya, kalau Anda lihat soundtrack ini adalah sesuatu yang Anda dengarkan, yang Anda dalam setiap keseharian Anda selama bertahun-tahun berputar di telinga dan di otak Anda sehingga menjadikan diri Anda, ini menarik ya, menjadikan diri Anda. Soundtrack seperti ada suara ya. Kenapa kita berbicara kepada orang ya? Kalau misalkan ada kejadian, hati-hati ada gempa bumi, hati-hati ada gempa bumi. Nanti kita hidup ini berbahaya. Kenapa? Karena dari dulu di dalam pikirannya ada pikiran, awas gempa bumi, awas gempa bumi. Dulu mungkin waktu kecil kelihatan omnya kena gempa bumi. Seorang sahabat saya takut terbang. Pernah terbang itu tangannya itu bisa menyengkeram kanan kiri ya. Takut sekali kalau terbang. Karena di dalam benaknya ada soundtrack yang berputar. Dia bilang bahwa naik pesawat bahaya, Masa besi bisa terbang? Masa besi bisa terbang? Ya. Sebaliknya ada orang yang super berani. Nah, semua kehidupan kita itu berbasis pada suara-suara, dalam kata petik ya, suara-suara yang membentuk hidup kita. Nah, yang berbahaya. Kalau soundtrack kita itu jelek. Jadi dia bilang ya, ada orang yang bilang gini sama saya, Pak San, pekerjaanku yang dulu itu lebih bagus. Sekarang pandemi gajiku berkurang 30%, hidupnya lebih susah. Dan itu terus yang masuk dalam benaknya. Dan ini berbahaya buat dia. Ya. Atau takut ya, wah kalau tahun depan ekonominya jelek gimana ya, waduh kalau anakku nanti tidak bisa kuliah, nggak punya duit gimana ya, waduh kalau ini soundtracknya jalan terus Pak ya. Atau menyalahkan orang lain ya, oh karena ini bukan salahku, kok aku yang dimarahin, wah atasanku ini tidak adil. Ini soundtrack yang merusak kita. Kita sering-sering jauh lebih takut terhadap sesuatu, kita over worry. Khawatir kalau besok terjadi ini, khawatir kalau ini, khawatir kalau ini, khawatir kalau ini. Hasil riset bilang 97% dari khawatir Anda tidak terjadi. Ya kan? Lalu sayang gitu waktunya. Nah, soundtrack ini menarik ya. Salah satu hal yang paling mendasar ya adalah apa sih? Kita itu percaya bahwa pikiran kita benar. Saya ulangi. One of the greatest mistakes you can make in life is assuming all your thoughts are true. Semua pikiran kita benar. Ini berbahaya banget. Ya. Ketika orang mulai menganggap pikirannya benar, perilakunya jadi aneh-aneh. Mulai dari orang yang school shooting nembak di Amerika, orang yang percaya bahwa kalau divaksin itu nanti dimasukin sesuatu di dalam tubuhnya, itu semua adalah soundtrack yang berputar di dalam suaranya dia. Kayak dengarkan musik gitu ya. Soundtrack yang merusak kita. Ya. Karena sebetulnya kacamata kehidupan kita melihat dunia itu terpengaruh oleh soundtrack kita. Nah, Pak San, cerita soundtrack ini, Pak San itu maksudnya mau apa sih? Mau ngomongin apa sih? Saya itu mau bilang bahwa sebenarnya ini pendapat saya pribadi ya. The most powerful parts of Gallup-Clifton Strength because it creates language. Jadi hal terhebat dari Gallup itu menciptakan bahasa, menciptakan sebuah bahasa. Yang gini nih loh namanya activator, yang gini nih loh namanya communication, yang ini namanya woo. Dan ketika kita sadar bahwa Pak Tanadi itu learner-nya kuat, nomor 6. Saya lebih belajar, saya lebih yakin, saya lebih belajar, saya lebih yakin, saya lebih belajar. Tambah lama learner saya tambah hebat. Bintang saya ujungnya tambah tajam. Bintang saya tambah ujungnya tambah tajam. Karena apa? Karena saya melakukan self-talk. Karena saya menciptakan soundtrack di benak saya. Bahwa ini powerku, ini kekuatanku. Harus aku pakai. Aku tambah hebat. Aku tambah hebat. Pak Andi bilang, nomor 1 learner. Aku mau belajar happiness. Aku mau belajar OKR. Dan dia mulai percaya. Makin percaya. Makin percaya. Menjadi sebuah bola salju.
yang membuat kita menjadi hebat. Menurut saya, the most powerful thing adalah soundtrack-nya. Nah, ini menarik. Orang selalu bilang, Pak San, aku ini khawatir, Pak. Naik pesawat terbang, aku khawatir. Pak, aku khawatir, Pak. Besok kalau tahun depan ada kesulitan. Pak, aku khawatir, Pak. Nanti kalau gini gimana? Pak, aku khawatir. Maunya di switch, jangan dipikir. Nggak bisa. Mana bisa nggak usah dipikir, tuh nggak bisa. Ya, ini menarik ini. Bukan switch on off gitu. Ya. Jadi kalau Anda punya pikiran, aku nggak mau pikiran ini, aku nggak mau pikiran khawatir anakku lagi di luar negeri, aku nggak mau pikiran khawatir nanti kalau ada COVID di depan, aku nggak mau, nggak bisa di switch on off. Tapi bisa dipelankan volumenya. Wih, ini menarik banget, ini menarik banget. Bisa dipelankan volumenya sedikit, pelan sedikit, pelan sedikit. Kamu khawatir, iya khawatir, tapi jangan nemen-nemen lah. Kamu lihat orang lain nggak apa-apa loh, ya toh. Kita pelanin dikit, ya. Bisa pelanin sedikit. Nggak bisa langsung switch on off itu. Ini menarik. Ini suatu insight yang menurut saya menarik banget. Kalau ada punya istri, punya suami, punya saudara, malam nggak bisa tidur, dibilang udah jangan dipikirin urusan cari duit itu, besok akan datang sendiri, tidur. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap tidurnya jam 3 gitu ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di benaknya ini semua overthinkingnya terlalu banyak. Nah, untuk mengurangi bisa. Slow down dikit aja, dikit lagi. Ya, semua yang negatif di slow down sedikit. Nah, ini 12 cara untuk men-slow down-nya. Ada banyak dan tiap orang beda-beda ya. Saya cerita dulu apa yang saya dulu suka. Kalau saya sumpah banyak pikiran, saya mandi air yang sangat panas. Jadi saya masuk kamar mandi, tak nyalain air panas sekali ya, tapi jangan terlalu panas sampai melonyot, itu ya bodohmu sendiri ya. Tapi panas gitu ya. Lalu masuk di dalam sambil bertahan. Wah, pikiranmu hilang semua ya, kacau. Ya. Karena kamu tune down. Kamu beri rangsangan lain. Perhatian kita beda. Ini contoh. Nah, ini diberi 12, minum kopi atau teh seperti saya hari ini, tune down ya. Slow down, atau kembalikan barang ke tempatnya. Maksudnya menata kembali bukumu. Taruhlah 20 menit Pomodoro katanya Pak Andi, sedikit untuk menentukan waktunya ya. Ucapkan terima kasih pakai kertas, nulis sama temennya. Nah, ini membuat gerak-gerak ini perhatian kita terpindahkan, membuat kekhawatiran kita akan hal lain turun sedikit ya. Ucapkan sesuatu yang membesarkan hati teman yang susah. Kenapa kamu susah? Ketika kita care orang lain susah, kita punya pikiran dan worry kita, kekhawatiran kita terhadap hal-hal yang menakutkan kita, itu berkurang dengan sendirinya. Berkurang dengan mandi, ini tadi saya sudah ya, mandi sudah ya. Dengarkan musik. Ada yang suka musik yang slow. Ada yang suka tentang klasik. Ada yang suka suara yang menggelegar, dong, malah seneng ya. Nah, itu beda masing-masing ya. Nonton film kuno. Saya suka ini. Ya, kemarin nonton lagi Groundhog Day. Waduh, James Bond, Thunderbolt. Nonton yang lama-lama gitu ya. Bisa, enggak apa-apa. Ya, buatlah hobi baru. Ya, motong tanaman, miara kaktus ya. Ini hal-hal yang bisa membuat worry kita atau ketakutan kita akan hal-hal turun gitu. Nah, aku suka ini, buatlah bliss box. Bliss box ini sebetulnya box of happiness. Jadi kalau Anda punya satu kotak, ya, ini sangat menarik menurut saya. Ya, ini dalam teori happiness dulu ada. Buatlah satu kotak, isilah dengan barang-barang yang menyenangkan Anda. Jadi apakah itu kerang waktu dulu ke pantai di Hawaii, terus kalau di San Francisco punya satu barang kecil, ditaruh. Jadi kalau lagi sedih, lagi susah, lagi sumpek, pikirannya jutek, dibuka kotaknya sambil megangi. Dulu aku ke London ini ya, wah kapan ya ke London lagi? Nah, itu sesuatu yang juga menarik. Mereka bilang bliss box bahasa aslinya, tapi saya dulu bilang box of happiness ya. Nah, makanan snack kecil, nah ini hati-hati, bisa gendut gara-gara ini. Atau potong rambut, ya, pijet atau mempercantik. Ini beberapa catatan bagaimana kita men-tune down over worry kita. Nah, teman-teman. Kalau memungkinkan, jangan mikir setahun ke depan, jangan mikir 5 tahun ke depan, jangan mikir aku mau jadi orang sukses, jangan. Mikir aja seminggu ke depan ini, dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu depan, aku mau happy, aku mau bagus. Ini menarik, ya. Di mana aku mau menang minggu ini?
Aku minggu ini pengen apa? Ya. Kita berikan kerangka minggu ini mau apa. Ya. Lalu soundtrack apa yang bisa membantu? Nah, tadi saya sudah bicara untuk tune down. Soundtrack yang jelek dipelanin. Soundtrack yang bagus ditambahkan. Saya ulangi, soundtrack yang bagus ditambahkan. Ya. Action apa yang bisa saya lakukan dengan adanya soundtrack ini? Loh, Pak San, soundtrack apa yang bagus, Pak San? Misalkan begini, tahun depan, mulai Januari, aku akan genjotin perusahaanku jadi lebih sukses. Itu soundtrack tambahan, loh, Pak. Bagus. Ya. Mulai besok, aku akan olahraga pagi. Ya. Karena olahraga menyehatkan badan. Aku nggak perlu olahraga 1 jam. Nggak perlu setengah jam. Aku mau olahraga 10 menit. Nah, itu soundtrack yang mulai masuk. Ya, yang mulai masuk. Ya. Kalau Anda sudah olahraga 10 menit, sudah ahli, sudah segala macam, ya naikin. Gitu. Naikin. Gitu. Ya. Nah, ini menarik. Nah, ketika saya berbicara in love with your talent, ketika saya berbicara tentang strength, ketika kita berbicara tentang segalanya, saya merasa 2019 sampai sekarang, ya 2 tahun saya menggeluti masalah strength ini. Yang saya dapat adalah soundtrack menurut saya. Yang saya dapat adalah soundtrack. Maksudnya apa, Pak San? Sekarang di dalam benak saya, ya, kalau saya mau start sesuatu, ya, saya pakai activator saya. Saya pakai activator saya, ya, yang cepat. Ya. Saya dengan Risa ini sama. Jadi orangnya super mepet. Jadi kalau yang diceritakan oleh Irin tadi, ada orang yang pagi-pagi nyiapin, Pak Andi nyiapin seminggu sebelumnya. Saya itu mepet. Materi ini disiapkan kapan? Ya jadinya sudah beberapa hari lalu. Tapi dirapikan, disiapkan itu kapan? Tadi siang. Karena kalau tidak ditekan oleh pressure, ya toh, sebelum jalan otaknya, gitu ya, macet masihan. Lisa juga begitu, gitu. Jadi last minute kita suka dengan power of kepepet, gitu ya. Mepet baru jalan, ya. Tapi ada orang yang tidak, beda-beda. Activator saya kuat, ya. Strategik saya sudah saya asah dalam 2 tahun ini. Ya. Saya mengundang teman-teman dari Galup untuk bicara. Saya membuat sesuatu yang unik. Ya. Anda bayangkan ya, bikin acara ini, ruwetnya setengah mati. Saya lebih gampang ngajar 1 hari. Ini nyiapkannya 2 bulan gitu ya. Kita buat sangat hebat. Ya. Kita undang begitu banyak orang, 15 orang mempersiapkan diri. Kita jual 100.000. Ya, kita jual 100.000. Kenapa kita jual murah? Ya saya ingin sesuatu yang beda. Saya ingin nyoba. Kalau kita push maksimal, hasilnya kayak apa gitu. Kita kerjakan yang terbaik. Materi saya baru semua. Saya bukan membuang sesuatu materi yang ini tidak dipakai. Enggak. Saya berikan yang terbaik. Dan kita jual dengan sangat murah. Menarik menurut saya. Ya, menarik. Ya. Saya maximizer. Ya, saya ingin maksimum. Apa yang bisa dimaksimumkan hari ini? Apa yang bisa ditambahkan? Apa yang bisa dikuatkan lagi? Apa yang bisa ditambahi lagi? Ya, saya learner. Jadi saya pelajari. Materi hari ini ya saya dapatnya dari belajar. Ya, teman-teman kalau masuk ke review buku saya akan ketemu buku-buku yang sudah saya baca. Positivity saya tinggi. Saya bilang, apa yang Anda lakukan 2 tahun ini akan membuat sukses Anda di dalam 10 tahun yang akan datang. Oh, ini di-push. Tujuan saya menginspirasi teman-teman sekalian. Menginspirasi teman-teman sekalian. Ya. Ini kalau kita balik ya. Nah, di dalam sinilah kenapa saya bikin review buku sampai 280. Free of charge, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini memberikan saya kepercayaan. Aku bisa activatorku jalan. Aku bisa strategiku jalan. Ya. Berapa banyak seminar yang saya dapat gara-gara orang-orang dari Learning Center bilang, oh aku lihat videonya Pak Tanadi tentang review buku. Keren Pak, keren Pak. Nah itu. Strategi saya jalan. Walaupun nggak dibayar. Ya. Tapi ini jalan saya. Ini self-talk saya. Ini adalah soundtrack saya. Saya bikin buku ini tentang zaman baru. Ini juga sama Pak. Ya. Ini karena positivity saya. The Hangman saya kasih infinity di kepalanya, digambarkan oleh Mbak Nila. Ya. Menarik menurut saya. Tapi ini terjadi karena saya punya soundtrack, ada suara yang masuk di dalam benak saya. Ayo bikin. Bisa lah ya. Selesai Januari 1 ya. Selesai dari 1. Kita mesti nunggu ISBN-nya.
Masih baru ya. Jadi tidak bisa dicetak. Jadi ini masih bisa-bisa nggak telat ya. Jadi ini keadaan kita. Menarik ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah beberapa soundtrack yang baik. Yang paling bagus kalau Anda ucapkan di depan kaca sebelum tidur dan waktu baru bangun. Waduh. Apa aja? Contoh-contoh. Nggak harus ditiru ini ya. Anda punya soundtrack yang cocok untuk Anda sendiri. Beberapa contoh. Hari ini adalah hari baru. Dan besok juga hari baru buat saya memulai sesuatu. Katakan di depan kaca. Saya memiliki hadiah yang layak saya bagikan kepada semua orang yang ada di perusahaan saya. Orang yang menghalangi jalan saya maju sebenarnya adalah diri saya sendiri. Oh, ada cerita yang menarik. Ya, baru-baru ini saya baca. Jadi ceritanya begini. Ada orang bilang, bosku itu kurang ajar. Aku mau memulai suatu, nggak dikasih. Ya. Aku sudah niat mau belajar lagi, nggak diizinkan. Ya. Aku mau startup sesuatu, nggak boleh sama dia. Kurang ajar bosku ini. Ya. Bos yang paling kurang ajar. Ya kan? Sudah mau jalan, diajak makan. Waduh, bosku ini orang yang paling brengsek. Bosku itu adalah aku sendiri. Teman-teman, dengarkan. Bosku itu adalah aku sendiri. Siapa penghalang terbesar hidup Anda? Anda sendiri. Siapa penghambat terbesar diri Anda? Anda sendiri. Soundtrack Anda sendiri. Ya. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi dia bilang, yang menghalang saya maju ya diri saya sendiri. Siapa lagi? Saya, atau ini soundtrack yang baru ya. Saya adalah CEO terhadap diri saya. Saya adalah bos terbaik. Ini soundtrack yang harus ada di benak saya. Kemenangan itu menular. Kalau saya bantu orang lain menang, saya juga akan menang. Saya tidak nyaman dengan tanda bahwa merasa tidak nyaman adalah tanda bahwa saya memasuki zona baru yang akan membuat saya lebih bagus. Momentum itu kacau, tapi saya tetap mau menggunakan momentum untuk maju. Semua hal akan bekerja untuk saya. Saya orang yang hoki. Saya memiliki fans yang terbaik. Respon terbaik adalah tantangan saya dan saya akan menghadapinya. Keren-keren, Pak. Jadi tiap orang beda. Ini contoh-contoh. Apakah ini cocok untuk Anda? Tidak mesti. Setiap orang harus punya soundtrack-nya sendiri yang dia yakini. Dan itu kalau Anda dengarkan terus, itu akan membentuk siapa Anda. Teman-teman, dia bilang, 2 masa terbaik adalah saat mau tidur dan saat mau baru bangun. Itu slingshot moment. Waduh, namanya slingshot moment. Yang satu memulai hari, yang satu memulai mimpi Anda. Memulai mimpi Anda. Nah, ini yang terakhir, cerita yang terakhir tentang simbol. Simbol ini menarik, mudah, personal, dan terlihat. Jadi ternyata simbol itu membentuk soundtrack. Ini contoh simbol. Pak Tanadi, warnanya kuning. Ini kuning dikasih sama Ibu Lani. Kuning itu karena saya I dari DISC-nya, saya I. Jadi untuk communication saya pakai I. Lalu saya itu number 1 activator, strategic, relator, maximizer, interaction. Kalau nganggur saya pergi mana bawa kopi, saya pakai ini untuk minum kopi. Lebih dari itu untuk mengingatkan saya akan strength saya. Ini simbol. Saya pernah tahu seorang sahabat yang di kantongnya ada kompas. Saya tanya, "Loh, kamu kok ada kompas?" Sambil malu-malu dia bilang, "Enggak lah Pak San." "Loh kenapa? Kompas dari mana itu? Kamu suka mendaki gunung." "Enggak Pak." "Loh kok ada kompas?" Dan dia bilang, "Saya dikasih ibu saya Pak San, supaya ingat jalan kemana, jalan yang benar itu." Wah keren. Jalan benar itu pakai kompas. Oh keren. Jempol 2. Ya. Simbol-simbol kecil itu mengingatkan kita dan membentuk soundtrack dalam hidup kita. Simple, personal, dan kelihatan. Tidak sembunyi. Nah, ini contoh-contoh soundtrack. Kompas, tadi saya sudah cerita. Nah, mikrofon ini lucu. Jadi ada orang yang dia kepengen jadi pembicara. Tapi malu bicara. Jadi dia naruh mikrofon, ditaruh di mejanya. Tiap hari dia kelihatan mikrofon itu. Lama-lama dia coba jadi pembicara. Akhirnya jadi pembicara top. Keren kan? Soundtrack. Ya. Foto favorit.
Foto favorit, ya. Quotes favorit, tulisan favorit, ya. Quotes favorit. Saya punya tulisan, hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan. Itu soundtrack saya, buat saya sendiri. Bahwa hidup ini perjalanan. Ya, kita harus berharap akan mimpi, ya. Kita harus berani melakukan tindakan. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, quotes favorit. Mainan masa kecil, mengingatkan kita masa kecil kita. Ya. Mug, ini saya sering ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tidak perhatikan, tadi pagi mug yang saya pakai itu tulisannya Harvard. Ya, cuma tidak saya perhatikan, tidak saya tunjukkan. Setiap saya ke kampus baru, ke Berkeley, ke Harvard, ke MIT, ke Oxford, ke Cambridge, saya beli mug satu. Ini. Mug. Tempatnya Bolpen, Harvard ini, Veritas. Ya, ini mug Harvard. Ya. Jadi ini sebenarnya simbol untuk mengingatkan saya, ayo belajar lagi ke Harvard. Ayo maju lagi. Tiket konser, tiket nonton BTS. Putrinya Michael baru nonton BTS di LA. Diklip, dipotong, simpen BTS. Ya, mungkin, tidak tahu. Perhiasan. Ya. Cincin, berlian, itu juga simbol yang bisa jadi soundtrack kita. Kerang, kalau pergi pantai, kerang. Ya. Kertas cek. Jadi, ini menarik. Saya cerita sedikit. Ada seorang bintang film top, saya lupa namanya, siapa yang ditulis itu. Dia bikin cek, ditulisi 10 million US dollar. Dan dia nggak punya 10 million dollar, mesti melarat. Tapi cek itu dia pajang di atas sana, ditempelin di kaca. One day, I will be able to write 1 million dollar, 10 million dollar cek. Dan waktu terkenal, dia bisa bikin 10 juta dolar cek. Dia bikin. Nah, ini mengingatkan, aku punya mimpi untuk sugih, untuk kaya. Ini simbol. Nah, kalau Anda dapat mendengarkan soundtrack Anda yang baik, Anda akan lebih mudah ya menjangkau mimpi dan kehidupan Anda dengan waktu dan kreativitas yang lebih hebat. Sebenarnya rahasia kita cuma untuk menciptakan soundtrack di dalam kehidupan kita, soundtrack dalam kehidupan kita.